Kakak ini juga senang bergabung dalam berbagai organisasi. Di antaranya, dia pernah menjadi Wakil Ketua Senat FUF Araniri Banda Aceh, Ketua Keputrian dan Kreativitas FUF UIN Araniri Banda Aceh, dan Wakil Ketua Himpunan AFI Bendahara Umum PPI Ankara Turki dan Ikamat, dan organisasi-organisasi lainnya yang pernah ia ikuti. Dia juga merupakan award YTB Turki untuk melanjutkan ke Universitas Ankara Turki. Baiklah, itu saja pengenalan dari moderator. Selanjutnya, sebelumnya yang belum mematikan audionya, tolong dimatikan. Baiklah, sekian perkenalan dari saya. Kita akan berlanjut ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita. Kepada Kak Nur Hafna Zakaria, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Nurul Anissa. Mungkin sebelum kita mulai biar lebih sama-sama terkendali, kalau misalnya partisipan belum mematikan audionya, hostnya bisa kayaknya bisa ya. Hostnya bisa bisa. Oke, yang jadi host mungkin bisa di ini ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Baik, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Nah, terima kasih sangat banyak kepada moderator ya Nurul Anissa telah mempersilahkan dan memberikan kesempatan waktu, dan juga kita berterima kasih banyak nih kepada Yapari ya, teman-teman di Yapari dan juga panitianya. Kita memang butuh fasilitas seperti ini ya, bisa memediasi teman-teman untuk mencapai memberi banyak informasi seperti ini, dan kita berharap ke depannya Yapari bisa terus berkontribusi bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya nggak hanya mahasiswa seperti ini. Mungkin Yapari ini juga punya peran insyaallah untuk mewadahi teman-teman untuk bisa kuliah buat pendidikan ya. Jadi mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja ya teman-teman, biar diskusi kita itu lebih hidup, dan kebiasaan kita kekurangan waktu dalam pertanyaan. Baik, selamat datang sebelumnya ya. Tadi kita sudah berkenalan mungkin ya, mungkin teman-teman juga sudah berteman, ada yang beberapa udah ngechat di Instagram ya.
Selamat datang ya. Semoga acara yang kita jalani hari ini semoga berkah insya Allah ya, diridhoi insya Allah, dan semoga menjadi salah satu wadah kita sebelum kita kuliah di luar negeri. Pada beberapa kali kesempatan dalam berbagai seminar saya sering sampaikan memang bahwa untuk mental hunter beasiswa itu apa yang harus dimiliki oleh karakter dan mental hunter beasiswa itu adalah membaca ya. Jadi teman-teman semuanya kalau kalian saja ya maupun di luar negeri dengan menggunakan beasiswa, tentunya kalian itu harus punya mental yang namanya membaca, teman-teman ya. Jadi apa sih sekarang yang mudah didapat ya, hanya Google semua udah gampang banget teman-teman. Nah, begitu juga dengan melihat atau mengidentifikasi sebuah beasiswa gitu ya. Jadi kita sebelum meng-apply beasiswa tersebut, kita buat dulu penelitiannya ya. Kita baca dulu sampai habis ya, baiknya di website ya, walau di YouTube, di Google, di mana saja gitu. Jadi sekarang tuh gampang banget teman-teman, teman-teman bisa akses di mana aja ya. Om Google apa sih yang nggak tahu gitu ya. Om Google tuh udah lebih dari netizen ya, dia tuh tahu segalanya gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang harus dimiliki oleh mental hunters beasiswa, karena kebanyakan dari kita nggak mau membaca gitu. Jadi teman-teman harus membaca dulu deh. Nah, begitu juga identifikasi beasiswa. Dalam kita mau apply nih sebuah beasiswa gitu. Kebetulan kakak juga tahun lalu lulus administrasi LPDP pada saat itu, tapi karena kemarin udah ke Turki, ya udahlah lanjut ke Turki. Dan alhamdulillah kakak juga lulus di Turki, pemerintah Turki, yaitu YTB, Turki Buswaro yang kita kenal ya. Sebenarnya kalau kita lihat prinsip para penyelenggara beasiswa ya, panitia penyelenggara beasiswa itu, mereka tuh sebenarnya hampir sama gitu. Jadi teman-teman ya sebelum meng-apply sebuah beasiswa ya, identifikasi dulu gitu, cari tahu dulu apa kriterianya, kriteria mereka maunya award seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, dan potensinya bagaimana, peluangnya bagaimana. Jadi kita harus identifikasi itu, maunya si panitia penyelenggara ini maunya seperti apa mereka. Nah, begitu juga dengan ITB. Kalau kakak pantau memang nggak jauh-jauh beda sih dengan penyelenggara beasiswa luar negeri yang lain ya teman-teman. ITB ini dia punya 4 kriteria khusus ya, 4 kriteria khusus yang kalau kalian miliki kalau kalian mempunyai 4 karakter ini, insya Allah peluang kalian untuk lulus itu lebih banyak teman-teman. Sama juga kayak ini loh teman-teman, kayak kalian tuh ingin menggapai hati si doi gitu. Jadi kalian tuh harus cari tahu dulu kan dia tuh gimana, maunya seperti apa, kriteria itu seperti apa. Nah, itu yang harus kalian cari tahu. Jadi dengan apa metodenya, dengan cara membaca seperti tadi, dan juga bertanya kepada ORD yang telah berpengalaman dalam hal itu, seperti itu. Nah, kalau kalian udah tahu nih hatinya si doi gitu, maunya apa, otomatis kalian mudah untuk sampai ke sana kalau kalian sudah punya potensi dan punya kemampuan di situ. Nah, tahun lalu ketika di interview ya oleh panitia penyelenggara ITB-nya, namanya itu Mr. Murad ya, dia tuh yang mengkepalai, biasanya dia yang ke Indonesia untuk wawancara teman-teman. Nah, pada saat itu setelah habis interview dia nanya gitu, do you have any questions for us, katanya, kamu tuh punya pertanyaan nggak untuk kami, katanya. Nah kebetulan Kak Afna di situ ngambil kesempatan nanya. Jadi pertanyaan itu simple tapi insya Allah bisa membantu kita gitu untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh ITB ini gitu. Jadi katanya sebenarnya kriteria apa nih yang ITB mau dari para peserta, dari para pendaftar
banyak banget yang daftar, itu ribuan gitu. Apalagi yang kalau jika di convert ke seluruh mahasiswa internasional tuh luar biasa banyaknya peminatnya untuk beasiswa pemerintah ini gitu. Nah, mereka menjawab. Jadi ada empat kategori ya. Mungkin teman-teman bisa catat ini ya kalau memang diperlukan gitu ya, biar nggak lupa gitu ya. Ada 4 kategori ini. Kalau kalian punya potensi dalam 4 ini, kalian tuh insya Allah bakal lulus gitu ya. Nah, yang pertama itu apa yang mereka bilang? Itu adalah prestasi akademik, teman-teman. Jadi mereka sangat mempertimbangkan yang namanya prestasi akademik ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang IPK nggak perlu ya untuk S2, perlu, jadi nilai rapor itu nggak perlu banget. Jadi prestasi akademik kenapa sangat dipertimbangkan oleh penyelenggara beasiswa itu, karena mereka ingin tahu jadi keseriusan kita belajar selama ini bagaimana. Jadi dengan pencapaian prestasi akademik akan memudahkan kita untuk belajar dan menghadapi tantangan nanti ketika kita melanjutkan studi kita. Itu yang dipertimbangkan. Jadi prestasi akademik semakin tinggi semakin bagus peluangnya. Namun teman-teman, jika teman-teman masih merasa mungkin pas-pasan atau IPK-nya yang mau lanjut ke jenjang berikutnya itu cuma 3,0 atau nilai rapornya itu cuma pas-pasan cuma 75 gitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Teman-teman bisa tunjukkan atau tonjolkan dalam bidang-bidang yang lain seperti itu. Nah, itu tadi poin pertama, prestasi akademik. Kalau kalian memang hanya pas-pasan di prestasi akademik ya, kalian itu juga bisa dipertimbangkan dalam poin yang kedua, yaitu apa? Leadership. Nah, teman-teman. Jadi teman-teman, leadership ini maksudnya di sini itu jiwa leadership kalian. Kalian tuh banyak nggak ikut organisasi. Jadi semakin banyak kalian ikut organisasi, itu sebenarnya semakin bagus peluangnya. Kenapa? Kalian punya peran di situ. Jiwa leadershipnya semakin banyak ikut organisasi, semakin bagus. Dan Indonesia itu ya, Indonesia kalau kakak lihat itu emang organisasinya cukup banyak teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus menjadi ketua atau wakil semacam gitu ya, menjadi anggota ataupun peran teman-teman di organisasi itu hanya sebagai anggota itu juga sangat dipertimbangkan. Makanya semakin banyak teman-teman ikut dalam sebuah organisasi, maka peluangnya itu semakin bagus. Nah, teman-teman kalau untuk mempersiapkannya beasiswa itu sebenarnya kita memang harus banyak ikut organisasi karena memang ada hal-hal pembelajaran tertentu yang memang tidak ada di dalam perkuliahan, tidak ada di dalam kelas ya untuk tidak ada dalam kelas, sehingga kita bisa mengali ilmu nggak hanya di kelas aja seperti itu teman-teman. Dan uniknya memang beasiswa ITB ini apa yang membedakan dengan beasiswa yang lain, mereka itu menyediakan beasiswa full nggak hanya untuk S2 dan S3 teman-teman, tapi juga S1 gitu ya. Jadi teman-teman di S1 maupun S2 S3 ya teman-teman bisa apply untuk beasiswa ini ya. Nah, tadi leadership ya teman-teman. Ngomong-ngomong masalah leadership, ya caranya seperti itu teman-teman. Jangan malas untuk ikut organisasi seperti itu, untuk memperbagus, mengupdate diri, mengupdate biografi teman-teman juga. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga ya, yang harus mungkin kalian catat juga ya. Ini juga sangat-sangat penting teman-teman. Itu adalah sosial kontribusi teman-teman. Jadi mereka juga sangat mempertimbangkan peserta yang mempunyai banyak kontribusi sosial di dalam masyarakat ya. Bahkan sebenarnya teman-teman sosial kontribusi pelajar dan mahasiswa di Indonesia itu lumayan banyak kalau kakak pikir ya. Bahkan kalau KKN itu menurut kita tuh hal yang kecil, tapi menurut mereka itu luar biasa teman-teman. Jadi apapun mengajar les atau mengajar apa gitu, apapun yang pernah kalian lakukan selama itu berbentuk dalam kontribusi sosial ya, dalam bentuk kalian itu mengabdi kepada masyarakat, itu sebenarnya bagus, poinnya itu sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi Indonesia itu mahasiswanya, pelajarnya sangat rajin kalau kalian kontribusi sosial. Makanya jangan malas-malas mengikuti agenda-agenda atau acara-acara sosial di mana saja seperti itu tuh
juga memberi sangat banyak pengalaman untuk kalian, bagus untuk jiwa leadership kalian, jiwa sosial kalian ya. Jadi teman-teman, saya yakin orang-orang Indonesia itu sangat berkontribusi ya, sangat mau berkontribusi untuk masyarakat dan sosial ya. Nah, mungkin teman-teman biar nggak kelupaan ya teman-teman, tipsnya itu kalian itu bisa mencatat. Kadang-kadang kita lupa ya udah pernah ngapain aja gitu. Kadang hal kecil kadang kita lupa gitu. Sebenarnya hal kecil itu kadang bisa menjadi poin besar buat kita. Makanya ditulis gitu, ditulis hari-hari per hari dikumpulkan gitu. Jangan sampai kelupaan teman-teman. Karena kita ketika membuat biografi, CV, kita bingung pernah ngapain aja gitu ya. Jadi teman-teman dikumpulkan dari awal seperti itu. Nah, dan poin yang terakhir itu ada publikasi. Nah, publikasi ini meliputi misalnya mungkin ini bagus kepada teman-teman yang punya bakat menulis ya. Kalau teman-teman punya publikasi atau jurnal yang pernah dipublikasi, baik itu dalam bentuk apapun, bisa jadi syair, artikel, buku gitu ya, ataupun yang tulisan yang berkaitan dengan jurusan kalian tapi pernah dipublikasi, itu lebih bagus teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya 4 poin ini gitu ya, jadi mereka tuh langsung bilang, nah potensi atau peluang kalian tuh sangat besar teman-teman ya. Jadi sebenarnya mudah banget kan kalau kita analisis apa sih kemauan mereka. Jadi setelah kita tahu apa yang mereka mau dari para peserta, jadi kita mudah untuk men-apply. Jadi persiapkan banget ya kalau yang mau apply tahun depan, insya Allah masih banyak waktu ya. Ya mungkin yang teman-teman yang baru kemarin pengumuman ya, mungkin di sini ada yang kemarin lulus ya, siap-siap untuk wawancara gitu ya teman-teman. Jadi jangan malas untuk membaca, jangan malas untuk terus mengupgrade diri seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kakak lihat itu persyaratan administrasinya ITB itu nggak seribet LPDP-nya Indonesia gitu. Lo ketika ngurus file LPDP itu banyak banget berkas yang harus di birokrasi ya. Jadi birokrasi itu sangat ribet. Tapi ITB itu sangat memudahkan kita teman-teman. Coba bayangkan kalau kalian nggak punya KTP, kalian bisa pakai paspor. Kalau kalian nggak punya paspor, kalian bisa pakai KTP dulu. Jadi sangat memudahkan. Kalau misalnya kalian tuh udah sidang, kalau kalian udah lulus tapi ijazahnya belum keluar, kalian boleh pakai surat lulus sementara gitu. Jadi saking mereka memudahkan kita, sangat mudah gitu administrasinya. Kalian daftar di akun, ikuti sesuai petunjuk gitu ya. Apa yang perlu kalian ini dilengkapi ya. Jadi dicicil-cicil gitu ya teman-teman. Sebenarnya sangat mudah kalau untuk administrasi gitu. Nah, kembali lagi kepada kita, mau nggak kita. Jadi teman-teman sebenarnya siapa yang bersungguh-sungguh, pepatah yang mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh itu akan mendapat, itu sebenarnya benar teman-teman. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh gitu ya, nggak mungkin kalian Tuhan Allah itu kayak menyanyiakan kita gitu. Jadi kalau memang itu rezeki kalian, kita sudah punya kemampuan sebagai manusia, kita berusahanya sebatas kemampuan kita sebagai manusia teman-teman. Tapi kalau memang kata Tuhan ini nggak terbaik buat kamu, ya sudah jangan menyerah teman-teman. Masih banyak hal-hal yang lain yang harus kita nggak mungkin kalian daftar sampai 100 beasiswa itu nggak ada yang lulus. Tapi intinya itu tadi lihat, klik dan identifikasi, kenali dulu si doi bagaimana, baru kalian apply. Jangan langsung, kebanyakan orang nggak mau baca kan, nggak mau tahu, jadi mereka apply aja, sama aja apply udah capek tapi dia nggak gitu, nggak ada hasilnya teman-teman. Jadi identifikasi dulu beasiswa ini maunya apa, yang dimaunya seperti apa, teman-teman punya potensi apa, kekurangannya di mana, teman-teman harus evaluasi itu setiap hari teman-teman ya. Mungkin itu saja dulu sebagai deskripsi dari saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih banyak bertanya biar diskusi kita lebih hidup. Teman-teman nggak bisa tanya tentang bagaimana persyaratan apa, teman-teman juga bisa bertanya bagaimana mungkin suasana kuliah di Turki atau yang berhubungan dengan Turki, atau teman-teman yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman lah untuk sebelum kuliah kemari, sebelum mempersiapkan diri kemari. Dan mungkin itu saja dulu ya, biar diskusi kita lebih banyak hidup, biar teman-teman
sempat bertanya lebih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan dulu ke Kakak Nurul Anissa sebagai moderator. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Silahkan Kak Nurul Anissa. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kak Hafna yang telah memberikan materi atau ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman yang ingin apply beasiswa Turki atau ingin berkuliah di Turki sangat terbantu dengan informasi yang diberikan oleh Kak Hafna. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan secara langsung juga bisa atau di kolom komentar juga bisa memberikan pertanyaannya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sebelum memberikan pertanyaannya, langkah baiknya kepada peserta untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ialah dari Yumna Adzra. Kak, apakah hafalan Al-Quran juga akan membantu? Maaf, saya ulangi. Pertanyaan pertamanya ialah dari Yumna Azra. Kak, apakah hafalan Al-Quran juga membantu? Oh, dijawab langsung ya? Ya, boleh Kak. Atau... Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nurul Anissa. Ya, mengenai pertanyaan ini, hafalan Al-Quran sebenarnya banyak sekali ditanyakan ya kepada teman-teman ya. Cuman ITB ini dia itu lebih bersifat general atau umum ya. Jadi semua jurusan itu bisa masuk. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali dengan hafalan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman yang nggak hafal Al-Quran, ya nggak masalah gitu. Karena jurusan orang tuh pasti berbeda-beda ininya. Tapi jika kalian ngambil Islamic Studies, mungkin itu bisa jadi kayak poin plus kalian lampirkan di CV ya. Apalagi kalau yang ambil PDV, beasiswa Turki, tapi dia itu lebih fokus konsentrasinya ke Islamic Studies. Itu bisa jadi punya poin. Tapi kalau di ITB ini cukup bisa aja kalian lampirkan di CV, tapi tidak mempengaruhi sama sekali dalam penilaian yang lain seperti itu. Jadi jangan terkecil hati kalau kalian nggak punya hafalan Al-Quran. Tapi kalau kalian punya hafalan Al-Quran, tidak apa, poin plus juga buat kalian. Ya, jadi kalau untuk jurusan luar Islamic Studies itu tidak mempengaruhi teman-teman. Bahkan yang ngambil Islamic Studies saja kalau dia nggak hafal Al-Quran juga tidak bermasalah. Karena ini sifatnya general. Ya, itu saja Kak Nurul Anissa. Baiklah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Hanifah Hana Kurniawati. Pertanyaannya ialah, pada saat mengajukan beasiswa Turki, apakah harus ada sertifikat TOEFL atau TOEFL, Kak?
apakah harus ada sertifikat TOEFL atau ProTOEFL? Iya. Siapa tadi yang nanya? Dari Hanifah Hana Kurniawati. Iya, ya terima kasih Hanifah. Dan ini memang TOEFL ini sebenarnya menjadi kendala ya. Setiap orang, kalau nggak kalian, setiap orang itu punya kendala di TOEFL ya. Baik itu yang luar negeri maupun dalam negeri. Sekarang kita sudah digedor-gedor dengan yang namanya TOEFL. Tapi teman-teman ya, teman-teman sebenarnya jangan takut gitu. Jadi kakak dulu belajar TOEFL itu hampir 8 bulan dulu ya. Bahkan sampai masuk rumah sakit gitu ya. Itu tadi kita mau apa enggak gitu ya. Setidaknya kalian itu bisa bahasa Inggris, ngomong, percakapan nggak masalah. Cuman YTB Turki ini dia itu punya 2 opsi teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ngambil kelas internasional itu kalian harus lampirkan TOEFL untuk kelas internasional berbahasa Inggris. Nah, harus lampirkan TOEFL sesuai dengan yang diminta oleh universitas, biasanya IELTS ya. Dan kalau untuk kelas non internasional ya, dan kalian itu bergabung dengan orang Turki, hanya orang Turki ya, dan itu hanya kelas memakai bahasa Turki, kalian tidak perlu melampirkan TOEFL teman-teman ya. Jadi ada 2 opsi di situ. Jadi kalian bisa memilih apakah kalian mau ambil kelas internasional atau kelas bahasa Turki. Nah, poin plusnya ketika kita di bahasa internasional, mungkin kita lebih paham gitu ya. Tapi kalau kita mengambil bahasa Turki, ya kita harus double working gitu. Jadi kita kayak harus kerja keras, kita harus benar-benar mulai dari nol lagi gitu ya. Kita harus belajar bahasa Turki ya. Karena kalau belajar bahasa Turki itu sebenarnya gampang teman-teman. Cuman ketika dia masuk ke dalam ranah akademi, itu agak menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman ketika masuk dalam ranah akademi gitu ya. Tapi kalau kita ngomong biasa itu gampang. Kayak kita di Indonesia juga kadang kita buat skripsi, jurnal ilmiah segala macam, bahasanya masih terlalu terlalu ya masih banyak yang dicoret sama pembimbing kita kan gitu teman-teman. Jadi bahasa akademi itu memang sedikit mempunyai tantangan. Jadi teman-teman harus hardworking di situ. Dan untuk bahasa Inggris memang teman-teman nggak punya pilihan lain gitu. Kalau kalian memang ingin ke luar negeri, mau nggak mau kalian harus bisa bahasa Inggris. Apalagi ketika wawancara memang fully harus berbahasa Inggris teman-teman ya. Jadi nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau, kalau kalian mau internasional, ya kalian harus menguasai bahasa Inggris setidaknya untuk conversation seperti itu teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi jangan menyerah dengan nggak bisa bahasa Inggris, ya udah nggak bisa gitu, nggak boleh gitu teman-teman. Teman-teman harus belajar mau nggak mau gitu. Jadi itu pertimbangannya teman-teman. Pertimbangan yang bisa kakak deskripsikan berdasarkan pengalaman kakak, pengalaman teman-teman yang ngambil kuliah dalam kelas internasional maupun kelas bahasa Turki ya teman-teman. Itu saja mungkin Nurul Anissa. Dilanjut. Audionya tidak bisa sepertinya audionya mati, tidak terdengar. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Baiklah, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya dari Lutfia Firdausia Ersa. Kak, kalau kita lulus beasiswa YTB, apakah universitasnya dipilih oleh penyelenggara atau bagaimana? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Lutfia. Nah, inilah enaknya kita apply beasiswa YTB ya daripada penyelenggara yang lain ya. Kalau kita daftar itu, jadi kita nggak perlu rempong untuk daftar ke universitas lagi. Kita cukup di akun YTB, kita isi universitas apa yang kita mau ya. Maksimal tuh ada 12 universitas yang bisa kita pilih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa milih aja. Jadi nggak perlu harus daftar ke sana teman-teman untuk ke kampusnya. Jadi YTB yang akan mendaftarkan. Jadi kita tinggal terima beres, cukup daftar ke
YTB yang akan urus semuanya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk itu. Ya, itu aja. Bisa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Nunu Febrianti. Pertanyaannya ialah, gimana kalau kita tidak aktif dalam berorganisasi? Apakah kita masih mempunyai peluang? Ya, baik. Sebenarnya peluang itu bisa saja ya, kalau misalnya tadi kan ada 4 poin yang Kakak sebutkan ya, tadi prestasi akademik, kemudian leadership, dan sosial kontribusi, dan 4 publikasi. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih keren ya biografi kita, ya bagusnya sih ikut organisasi gitu ya, karena memang nggak semua di kelas itu bisa ilmu di kelas itu bisa kita dapatkan gitu. Jadi organisasi itu sebenarnya punya banyak manfaat untuk kita ya. Cuman terlepas misalnya nih baru sadar sekarang nih teman-teman, baru sadar nih padahal udah mau jalan, udah habis, saya nggak pernah ikut organisasi gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa increase, tambah di 3 poin yang lain seperti itu tadi ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga, cuman lebih bagusnya gitu ya. Tapi kalau kalian kekurangan di sini, kalian tutupi dengan hal yang lain. Misalnya kalian banyak nulis, banyak publish sesuatu yang lain, atau kalian lebih banyak terjun di kegiatan sosial gitu ya. Jadi atau prestasi akademiknya bagus teman-teman, jadi nggak masalah, cuman alangkah lebih bagusnya teman-teman itu ikut organisasi. Itu aja, Kanul Anissa, bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sepertinya kayak banyak pertanyaannya nih. Oh iya, baiklah. Sebelumnya kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Baiklah, dari Desi Ratnadewi. Dipersilahkan. Iya, Kak. Mau nanya. Halo? Ya, iya. Kan? Ini misalnya, apakah syarat untuk ke Turki itu harus TOEFL-nya minimal berapa? TOEFL ya tadi ya? Iya, syaratnya itu kan harus ada itu nilai TOEFL. Nah, kira-kira nilai TOEFL-nya itu berapa minimalnya? Terima kasih. Sama-sama, Desi. Ya. Baik, dijawab kah ini Kak Nisa atau mau ditampung dulu pertanyaannya? Boleh dijawab terlebih dahulu, Kak. Boleh ya. Oke, terkait TOEFL berapa gitu ya. Jadi tadi saya sebenarnya sudah sedikit menjelaskan bahwa memang ada 2 pilihan di salah tekan ya. Oke, jadi di TOEFL ini ya kalian punya 2 pilihan. Kalau kalian ngambil kelas internasional ya, kalian tuh nggak harus melampirkan TOEFL atau IELTS. Tapi kalau kalian nggak mau double hard working, kalian harus pakai kelas bahasa Turki, kalian nggak perlu lampirkan TOEFL. Nah, lalu berapa TOEFL yang harus dilampirkan ketika kita mendaftar ini ya? Sebenarnya kita lihat dulu universitas yang kita tuju itu apa. Misalnya kita lihat ke webnya universitasnya, mereka itu minta untuk skor IELTS-nya itu biasanya berapa ya. Kebanyakan rata-rata umumnya 6,5 itu sudah diterima gitu ya untuk IELTS yang pakai bahasa internasional seperti itu teman-teman. Tapi kalau ITP jarang sekali sekarang beasiswa menerima keluar negeri itu jarang sekali menerima, mungkin lebih ke PBT ya, PBT itu Amerika atau IELTS-nya lebih ke British.
Jadi rata-rata itu 6,5 teman-teman. Jadi di-convert aja gitu. Umumnya seperti itu 6,5. Tapi kalian boleh juga bisa merujuk ke univnya. Kalian univnya itu biasa terima berapa. Pilih dulu univnya, kira-kira mau tuju univ mana gitu. Jadi kalian lihat websitenya, kira-kira univnya itu mau skornya berapa. Tapi umumnya memang kalau kalian lihat 6,5 itu minimum, ya maksimumnya ya di atas 6,5 gitu. Jadi 6,5 sudah overall sudah cukup. Ya itu saja. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada teman kita untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, yaitu dari Intan Rahmawati. Kepada Intan dipersilahkan untuk bertanya. Boleh Intan, kepada Intan, harap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya, kan kalau ingin go internasional itu kita butuh channel. Nah, kira-kira apa nih hal yang bisa membangun kita supaya kita bisa ke sana? Terima kasih. Channel apa gimana pertanyaannya tadi? Maksudnya gimana? Maksudnya gini Kak, kan kita pasti ingin ke sana itu pasti punya apa ya, step-step gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakuin gitu Kak? Oke, namanya siapa tadi? Intan Rahmawati. Oke, Intan. Makasih Intan. Sama-sama. Oke, dijawab ya langsung ya Kanisa ya. Ya boleh Kak. Atau Oke. Kakak mau dikumpulin dulu pertanyaan-pertanyaannya? Iya sih, dikumpulin 3-3 aja dulu biar nggak kerepotan gitu sih kalau misalnya. Baiklah. Untuk kali ini kita kasih kesempatan lagi kepada teman kita dari Anugrah Yanti. Kepada Anugrah Yanti dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya Kak, kalau misalnya jenjang S2 itu yang teknik ada nggak Kak yang diterima? Terus kalau rekomendasi letter, itu kalau misalnya kita sudah kerja, bagusnya dapat rekomendasi letternya dari mana ya Kak? Apa dari atasan? Terima kasih. Sama. Kak, mau tanya dong. Ya. Kak Nisa. Oh iya. Ya Kak. Lagi Kak Nisa ditampung pertanyaannya. Oh satu lagi. Baiklah. Kepada teman kita yang ingin bertanya dipersilahkan, yaitu dari Azarin. Kepada Azarin dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, Kak, apakah ada syarat khusus bagi yang ingin lanjut S2 di Turki? Misalkan mungkin ada pertanyaan khusus bagi prodi yang mau diambilnya begitu. Syarat khusus seperti apa misalnya? Oke, baik. Iya, Kak. Ya, dijawab ya Kak Nisa ya. Langsung aja ya. Biar teman-teman yang lain juga bisa bisa punya kesempatan ya, kita
Masih ada berapa waktu lama lagi nih Kak Nisa waktunya kita? Insya Allah seminar akan berakhir pada jam 6.20, sekitar 30 menit lagi. Berarti masih ada beberapa, insya Allah masih ada beberapa pertanyaan yang bisa ditampung insya Allah Kak Nisa ya. Yeah. Oke, kalau misalnya memang teman-teman nggak sempat nanya di sini, boleh teman-teman nanti nanya aja langsung ya di DM ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi dari Intan ya, step apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kalau ngomongin step ya, daftar gitu ya, baca dulu, kemudian lihat kriterianya seperti apa, kemudian langsung daftar ke akun ya. Di akun itu di akun YTB itu kalian nanti akan dikasih petunjuk apa syarat-syarat ya yang harus kalian harus kalian lengkapi gitu. Jadi diikuti aja. Jadi kalau nanti ngomongin syarat, kalau kalian udah buat akun pasti kalian tahu apa aja gitu ya. Cuma kalau tadi juga berhubungan dengan pertanyaannya Zarin ya, syarat khusus untuk S2 ya. Sebenarnya nggak ada syarat-syarat khusus yang seperti apa, seperti yang Kak bilang tadi ya. ITB itu sangat memudahkan ya, mungkin secara umum ya. Dari kriteria dasar, mereka mungkin bisa minta prestasi akademik kita dari sarjana mungkin hanya sekitar 70% ya. Prestasi akademik minimum pelamar untuk master dan dokter itu berkisar 75% ya. Untuk kriteria umur juga untuk S1 misalnya 21 tahun itu untuk program sarjana. Jadi kalian bisa daftar S1 maksimalnya itu umur kalian itu 21 tahun, kemudian untuk S2 30 tahun dan kemudian untuk S3 itu 35 ya, 35 tahun ya. Jadi yang kalau untuk yang ingin mendaftar penelitian batas maksimalnya 45 tahun ya. Jadi nggak ada nggak ada yang syarat-syarat harus khusus, tapi secara umum kalau yang di web terbaru yang Kakak tulis ya di Google Kakak ini itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu nilai ijazah, surat keterangan lulus atau ijazah kalau nggak ada ijazah kalian boleh lampirkan surat keterangan lulus ya. Kemudian itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian ada transkrip nilai atau rapor ya, ujian selesai masuk setelah ya surat keterangan lulus gitu ya, sertifikat atau penghargaan, sertifikat bahasa IELTS ya, GRE, GMA atau TOEFL, PBT yang tergantung universitasnya. Kemudian data KTP, kalau nggak ada paspor, tapi lebih bagusnya kalau kalian mau keluar negeri sih, bagusnya langsung buat paspor sih gitu ya. Jadi itu lebih mudah identifikasi. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus yang ini secara general, syarat-syaratnya sebenarnya ada di website, tinggal kita baca karena biasanya selalu ada perubahan nggak banyak, tapi setiap tahun itu ada up to date syarat-syaratnya. Jadi kalian jangan lupa, jangan malas untuk membaca website ya. Nggak ada syarat khusus sendiri. Mereka bakalan ngasih syarat itu secara general, kecuali mungkin untuk kedokteran itu kalau misalnya jurusan selain kedokteran cuma 75% prestasi akademiknya, tapi kalau yang kedokteran itu sekitar 95% ya teman-teman. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus yang harus gimana gitu ya. Kemudian ada pertanyaan tadi, mungkin pertanyaan Intan sama dari langsung dijawab, udah selesai. Karena agak related pertanyaan satu lagi itu ada dari Nugrah ya, S2 teknik ya. Jadi teknik itu banyak sebenarnya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu ya, mau teknik mau apa daftar aja gitu. Jadi nggak masalah. Silakan daftar. Insya Allah jurusan apapun Kakak Lisa ITB itu menyediakan berbagai banyak jurusan. Jadi banyak anak-anak Indonesia juga yang dapat teknik. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Silahkan didaftar aja. Insya Allah jurusan yang disediakan juga cukup banyak. Itu saja Kak Nurul Anissa, mungkin bisa ditempung lagi pertanyaannya. Atau apa udah maghrib ya di Indonesia? Masih ada 20 menit lagi Kak. Karena kalau di Turki masih zuhur gitu. Masih waktu zuhur. Dan waktu.
Baiklah, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Dari An-Najim Ashifa, pertanyaannya ialah, apakah kuliah di luar negeri dibutuhkan CV, dan CV-nya seperti apa? Dan dari saya pribadi, bisakah kakak memberikan beberapa tips untuk membuat CV kita lebih menarik? Ya, itu saja pertanyaannya. Ditampung aja langsung 3-3 gitu, Kanisa, biar. Oh ya. Oh, baiklah. Selanjutnya. Dari Nif Anif. Pertanyaannya ialah, bagaimana tips untuk pemilihan jurusan di Turki? Pertanyaan selanjutnya dari Syarifah. Pertanyaannya ialah, persyaratan apa yang diperlukan, yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar beasiswa Turki? Sepertinya persyaratan tadi udah dipaparkan deh. Oh, baiklah. Belum aja. Pertanyaan yang lain yaitu dari Arik. Kak, apply beasiswa untuk jenjang kakak apply beasiswa untuk jenjang apa kemarin? Terus persiapan kakak untuk apply tersebut apakah sejak lama direncanakan atau bagaimana? Baik, terima kasih. Udah 3 ya? Langsung jawab nih kan? Bisa langsung dijawab. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Ini bagus nih pertanyaannya ketiga-tiganya ya. Sebenarnya kakak pingin teman-teman itu bertanya yang di luar di luar yang nggak mudah dibaca seperti itu ya. Kalau kalian nanyanya yang tadi kayak syarat, tadi kan udah paparkan tapi sebelumnya, cuma sebenarnya itu bisa kita baca di website teman-teman. Cuman lebih ke yang intens, sebenarnya kakak ingin pertanyaan seperti itu gitu ya. Tapi nggak masalah juga. Tapi yang ini yang dari Ananda ini lumayan menarik ketiga pertanyaannya ya, masalah CV teman-teman ya. Jadi masalah CV itu sebenarnya teman-teman, kita mau daftar kemana aja CV itu nggak dibutuhkan ya, apalagi kalau kayak Eropa, jadi standar. Jadi kalau kalian pingin CV-nya menarik ya, mungkin diubah dari desainnya dulu. Yang pertama sekali desain CV ya, kalian boleh download di Europa Forms ya, atau bisa di Canva ya. Di situ di Canva banyak menyediakan template CV yang menarik ya, yang gratis ya, dalam bentuk standar Eropa seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat CV yang menarik ya? Kan kita tadi udah mungkin sudah mengerti sebelumnya bahwa si panitia penyelenggara ITB ini maunya award day yang seperti apa. Tadi kan udah jelaskan 4 ya. Jadi kalian bisa tonjolkan CV kalian di dalam prestasi akademik kalian, kemudian organisasi yang kalian ikuti, publikasi kalian, keahlian, skill kalian bisa tunjukkan di CV tersebut ya. Jadi kalian download dengan template yang menarik ya, usahakan singkat tapi benar-benar brief, benar-benar jelas, benar-benar menarik seperti itu ya. Jadi kalau formatnya untuk ITB sebenarnya bebas aja untuk CV ya, karena nanti mereka akan minta kalian melampirkan CV, tapi formnya itu kalian bebas. Nah untuk membuat mereka tertarik dengan form CV yang kita buat seperti itu ya, buat template yang menarik teman-teman. Kalau bisa CV itu standarnya standar Eropa. Jadi kalau udah bilang tadi, kalian bisa download di Canva ya. Jadi nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalian pun nggak punya prestasi atau apa, kalian punya skill ya, tonjolkan di bidang-bidang yang lain teman-teman. Nggak mesti kalian harus punya prestasi yang luar biasa atau apa, enggak, tapi CV itu benar-benar jelas,
mereka tuh ingin tahu kalian seperti apa, gerak-gerak ruang kalian seperti apa, minat bakat kalian itu seperti apa, keahlian skill kalian itu bagaimana. Jadi kalian jual di CV, nggak mesti harus punya prestasi yang wow gitu, enggak. Jadi dengan melakukan banyak sosial kontribusi, publikasi, nggak mesti harus yang kayak harus jadi juara satu ini, juara satu itu, enggak. Yang penting teman-teman punya keahlian, skill khusus, apa yang bisa teman-teman jual dari diri teman-teman, nggak apa-apa jual aja di CV itu ya. Jadi buat CV sesingkat-singkat mungkin, sebenarnya mungkin. Salah satunya kakak kasih tips ya, tadi download template yang ada di Canva, itu sangat mudah ya. Jadi itu sudah standar Eropa gitu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu tips memilih jurusan di Turki. Nah sebenarnya teman-teman ya, kalau jurusan itu kita nggak bisa ngeklaim kamu ambil jurusan ini, kamu jurusan. Karena yang tahu diri kita sendiri itu, bakat kita sendiri itu sebenarnya diri kita sendiri. Jadi kemampuan kita bakalan bisa mengukur kemampuan kita. Kalau misalnya orang suruh ngambil kamu ngambilnya jurusan hukum gitu, sedangkan kamu kemampuannya di matematika, jadi nggak nyambung teman-teman. Jadi jadi kemampuan diri kita itu bisa kita ukur, peluang kita kayak tujuan orientasi kita ke depan itu seperti apa. Jadi teman-teman kenali diri kalian sendiri, karena jurusan itu nggak bisa orang lain untuk ikut campur di dalamnya. Kita tahu potensi kita di mana, kita sudah buat plan karir masa depan kita seperti apa, peluangnya seperti apa, jurusan yang kita mau jadi ini, mau jadi itu. Jadi teman-teman tahu kemampuan diri teman-teman itu seperti apa. Jadi jangan hanya ikut-ikutan gitu. Jadi nanti kalian ngambil jurusan sastra sedangkan kalian nggak punya kemampuan di situ. Jadi teman-teman cari bakat lebih dominan pada diri kalian gitu. Jangan biarkan orang lain itu ikut campur. Mungkin bisa mengarahkan gitu, cuman kalau ikut campur susah gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berbakatnya di jurusan teknik, tapi kalian ngambil jurusan yang lain, jadi nanti jadinya kacau teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang S1-nya jurusan hukum, tapi dia ngambil S2-nya tidak linear atau mengambil jurusan yang lain gitu ya. Boleh-boleh saja banyak kejadiannya yang lulus jurusannya itu tidak related dengan jurusan sebelumnya ketika S1, tapi teman-teman harus punya alasan yang konkret, yang jelas kenapa teman-teman memilih beda jurusan seperti itu teman-teman ya. Jadi mengenai jurusan ya kenali diri kita dulu sendiri ya. Kemudian lanjut ke Arif, persiapan seberapa lama ya. Ini Masya Allah nih keren banget ini Arif pertanyaannya ya, karena memang selama ini orang cuma melihat hasil gitu ya. Oh dia lulus kuliahnya di sini gitu ya, keren kali gitu ya. Keren sekali gitu. Jadi mereka nggak melihat prosesnya itu seperti apa teman-teman. Jadi kadang kita melihat di balik orang-orang yang sukses itu, di balik orang-orang yang kuliah di luar negeri, mereka tuh punya pengalaman yang sangat luar biasa seperti itu. Bahkan mereka dulu belajar TOEFL itu sampai 8 bulan ya, sampai masuk rumah sakit gitu ya. Memang benar-benar karena apply-nya kemarin itu nggak hanya di ini saja, nggak hanya YTB saja kemarin itu rencana. Ada beberapa yang kakak daftar, alhamdulillah lulus. Cuma pada saat itu takdir kadarulahnya kakak milihnya ke Turki teman-teman. Jadi kalau belajar TOEFL itu sampai 8 bulan ya, melihat baca-baca, nggak hanya langsung daftar gitu. Jadi udah kakak list itu beasiswa apa saja yang kakak persiapkan. Jadi insya Allah kalau kalian punya kemauan ya bersungguh-sungguh, insya Allah kalian akan mendapat. Jadi jangan pantang menyerah teman-teman. Yang penting semangat ya, semangat untuk kalau kalian nggak dapat di A, kalian punya plan B. Kalau kalian nggak punya plan B, kalau kalian patah di plan B, kalian punya plan C, kalian punya plan D, kalian punya. Jadi orang yang sukses itu nggak hanya stagnan di plan A. Kalau kalian nggak lulus, kalian langsung down gitu. Jadi teman-teman bisa daftar apa aja teman-teman. Yang penting rajin membaca, bersungguh-sungguh belajar, jangan hanya lihat hasil teman-teman. Mereka yang sukses, yang kaya raya, yang apa itu mereka punya cerita di balik itu. Jadi teman-teman jangan lihat hasilnya saja gitu. Jadi kakak suka nih pertanyaannya si Erik ya, persiapannya lama banget, bahkan sebelum lulus sebelum sidang S1 itu dulu kakak udah berpikir ini harus kuliah ke sini gitu. Jadi sudah ada orientasinya ke situ.
gitu. Jadi dipersiapkan lama-lama, nggak langsung mudah-mudah gitu aja gitu. Mungkin itu saja Kak Nurul Anissa, boleh kalau masih punya waktu boleh mungkin ditampung beberapa lagi pertanyaannya. Baiklah, untuk pertanyaan 3 terakhir. Pertanyaan pertama ialah dari Kiki, bagaimana cara menyesuaikan diri dengan orang asing di sana? Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya ialah, kalau untuk pertanyaan kali ini saya akan menggabungkan pertanyaan dari Tias Nuraulina dengan Anugrayanti. Apakah benar batas umur untuk apply beasiswa Turki untuk S1 ialah 21 tahun dan untuk S2 itu adalah 30 tahun? Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, ialah dari Jaka Nurholik. Kalau kita ingin melanjutkan S2 di Turki dengan beasiswa YTB, apakah jurusan kita pada S1 harus sama? Udah deh kayaknya tadi udah dijawab tadi itu. Oh, udah. Mungkin yang pertanyaan yang belum dijawab aja tadi Nisa. Oh, baiklah. Pertanyaan dari Surya Effendi, apakah saat mendaftar untuk kuliah beasiswa ke Turki ada pembagian kuota untuk atau bagi pendaftarnya? Itu saja 3 pertanyaan terakhir, Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Nisa. Oke, langsung aja nih kita jawab ya untuk menghemat waktu. Dari pertanyaan dari Kiki yang pertama, menyesuaikan diri dengan orang asing ya. Ini sebuah tantangan yang menarik buat kakak karena memang ketika kita pergi ke negara yang berbeda-beda pasti culture-nya beda-beda juga ya. Jadi pertahanan resistensi kita kadang-kadang berbeda gitu. Jadi kakak orangnya juga yang mungkin kalau kakak boleh jujur, kakak juga kalau dibilang kuat banting nggak terlalu kuat banting ya karena manusia gitu. Jadi sebenarnya kakak ada beberapa luar negeri memang culture setiap negara itu berbeda-beda. Bahkan makanya kita mungkin disarankan sebelum ke luar negeri ya, sebelum kita menginjak negeri tersebut ya, kita mempelajari dulu budayanya, merekanya, karakter orangnya seperti apa gitu ya. Jadi biar enggak nanti jadinya shock culture ya. Jadi kita sampai di sini jadi enggak langsung shock gitu. Kalau kakak emang pengalaman pertama yang membuat kakak shock itu yang sangat unik dan kakak mungkin ekspektasi kakak seperti ini tapi kejadiannya seperti ini. Jadi dulu begitu sampai di Turki, pertama kali sampai ke Turki ya, kakak tuh nggak bisa bahasa Turki sama sekali ya. Jadi teman-teman, kalau kalian nggak bisa bahasa Turki dulu, kalian misalnya belum bisa bahasa Turki, nggak apa-apa, kalian bisa langsung daftar. Nanti di sini kita setahun bakalan dikasih les atau namanya di sini Tomer ya. Kalian les bahasa Turki nanti bakalan dileskan selama 1 tahun di situ ya. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Turki. Ya. Jadi pertama kakak datang itu begitu datang diantar oleh panitianya ke asrama pada saat itu, dan kakak berpikir seperti ini, orang Turki itu bisa bahasa Inggris. Ternyata rupanya mereka kebanyakan dari mereka tidak bisa bahasa Inggris ya. Jadi beruntung bagi teman-teman kalau misalnya teman-teman yang
yang udah belajar bahasa Turki duluan itu mungkin bisa membantu. Sedangkan kakak cuma tahu pada saat teşekkür ederim sama merhaba doang. Yang lain nggak tahu. Jadi itu susah. Jadi pas saat makan, pada saat nge-laundry ya, semua orang tuh jarang yang bisa bahasa Inggris gitu ya teman-teman. So dan itu kita kesulitan sekali ya karena kita juga nggak bisa bahasa Turki. So ya gitu ya. Kayak ekspektasinya aduh gitu kayak shock gitu, jadi kayak mau makan aja harus tunjuk-tunjuk gitu karena kan nggak bisa gitu. Tapi setelah belajar 2 bulan 3 bulan kemudian baru bisa berkomunikasi gitu. Dan itu memang shock. Makanya kalau kalian memang ingin ke Turki ya setidaknya kalian belajarlah sedikit bahasa Turkinya, jangan kayak kakak nggak apa gitu udah sampai sini benar-benar nggak tahu sama sekali bahasa Turki dan wow itu shock banget ya. Karena mereka emang jarang banget bisa bahasa Inggris. Ada mungkin satu-satu yang bisa, tapi itu jarang sekali. Jadi ya kalau emang punya plan ya belajar sedikit-sedikit gitu bahasa negara tersebut. Ya. Itu mungkin saran kakak ya sebelum ke luar negeri itu cari dulu kartunya seperti apa biar nggak kita berekspektasi terlalu berlebihan ketika kita mendapati di lapangan seperti ini kita jadi kecewa, kita menjadi shock. Jadi pelajari dulu teman-teman ya. Kemudian yang kedua pertanyaan itu ada batas umur 21 tahun. Oke, sebenarnya tadi udah dijelasin sih kalau untuk masalah umur ya. Kalau di website yang terbaru kalau kakak lihat YTB itu memang menyaratkan memberi syarat bahwa untuk S1 itu maksimal umur ya yang dikasih itu 21 tahun. Jadi kalau di atas 21 tahun untuk S1 tidak dianjurkan untuk mendaftar. Kemudian untuk S2 ya itu 30 tahun ya. Di atas 30 tahun tidak bisa mendaftar lagi ya. Kemudian untuk S3 35 tahun yang mendaftar untuk S3-nya itu 35 tahun untuk penelitian 40 tahun. Jadi biasanya memang nggak berubah-berubah sih dari tahun ke tahun syarat-syarat yang untuk batas umur tadi teman-teman ya. Kemudian terakhir nih pertanyaan terakhir itu dari Surya Effendi masalah kuota ya. Ya dulu dulu kakak juga pernah sempat tanya ini langsung ke interviewnya, makanya sebenarnya berapa sih kuota yang diterima untuk Indonesia gitu ya. Karena di Indonesia sendiri kita punya ketika wawancara itu dulu kita punya 2 tempat itu ada di Jakarta sama di Aceh ya. Jadi kakak pernah tanya gitu, ketika kakak wawancara di Aceh, kakak tanya sebenarnya kuota untuk Indonesia itu seperti apa gitu. Ada kuota khusus nggak untuk negara ini? Jadi mereka jawabnya seperti ini, diplomasi kan tidak ada kuota khusus ya, tidak ada kuota khusus, kita nggak akan pernah tahu berapa kuota khusus yang diberikan kepada Indonesia. Mereka mengatakan selama kalian punya potensi yang mereka inginkan, ya diluluskan. Kalau kalian tidak punya potensi ya semua tidak akan diluluskan. Jadi mereka menginginkan potensi. Kalau kalian punya potensi, diluluskan. Kalau enggak. Jadi enggak ada kuota khusus. Jadi kuota untuk negara Indonesia itu tidak dikasih kuota khusus harus misalnya harus 300 orang enggak gitu ya. Jadi mereka itu kalau kalian punya potensi, insya Allah kalian lulus. Jadi diluluskan. Mereka itu melihat potensi, teman-teman, tidak melihat terlalu banyak kuota seperti itu. Jadi tidak ditentukan kuotanya berapa. Selama kalian punya potensi, kalian diluluskan. Dan jadi jangan takut teman-teman ya, mungkin karena pertanyaannya sudah habis, langsung aja kakak closing statement kakak ya. Teman-teman jangan pernah menyerah ya untuk mendaftar apa saja. Kalau misalnya kalau teman gagal di satu planning ya, plan A kalian gagal, jadi kalian jangan jangan menyerah di plan tersebut. Kalian masih punya banyak kesempatan di plan-plan yang lain. Usaha kita sebagai manusia kita serahkan kepada Allah ya, selebihnya kita hanya berusaha sekuat kita sebagai manusia. Nah, ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga kita sebagai manusia,
tapi belum mendapatkan hasil yang terbaik, mungkin itu pilihan Allah yang terbaik buat kita. Jadi jangan menyerah, terus berusaha, ya kita berprasangka baik kepada Allah, karena memang Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha manusia. Nggak mungkin Allah itu menyia-nyiakan usaha kita gitu ya. Mungkin kalau kita digagalkan, mungkin itu yang terbaik. Jadi masih ada yang lain yang lebih baik gitu loh. Jadi jangan patah semangat, tetap bersungguh-sungguh. Siapapun yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Jadi jangan lupa banyak-banyak membaca, jangan patah semangat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian terus berusaha ya. Karena orang yang cerdas ya bisa dikalahkan oleh orang yang rajin. Jadi kalau kalian rajin, kalian luar biasa. Kalau kalian semangat, insya Allah kalian bersungguh-sungguh pasti kalian akan mendapat. Itu saja mungkin closing statement dari kakak. Selebihnya kita serahkan kepada moderator kita, Kak Nisa. Silakan, Kak Nisa. Terima kasih kepada Kak Hafna telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup seminar kita kali ini, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Dan kepada para peserta diharapkan dapat menghidupkan videonya. Pada para peserta yang lain, harap videonya diaktifkan. Oke, boleh teman-teman dihidupkan dulu fasilitas media dokumentasi untuk pihak Yapari. Baiklah, saya akan mengambil screenshot dari... Berikan senyuman terbaik, teman-teman. Udah ya? Tunggu sebentar karena kita punya 3 slide. Saya akan mengambil untuk slide yang kedua. Selanjutnya untuk slide ketiga. Baiklah, demikian acara seminar kita kali ini dari Kak Hafna Zakaria. Semoga semua informasi dan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa Turki atau yang ingin belajar atau melanjutkan pendidikannya di Turki, semoga sangat membantu dan selalu semangat untuk menggapai cita-citanya. Sekian dari saya, Nurul Anissa, sebagai moderator pada acara seminar kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.